Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam pesan pastoral hari ini, saya ingin mengajak kita memikirkan, gereja hadir untuk apa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah fungsi dan panggilan gereja itu? Sesungguhnya Allah merancang gereja untuk suatu tujuan yang mulia. Allah tidak pernah bermaksud mendirikan birokrasi religius yang hanya ada untuk dirinya sendiri. Orang-orang percaya ditinggalkan Yesus di bumi untuk menyelesaikan misinya. Gereja yang sejati seharusnya melaksanakan fungsi dan panggilannya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Tuhan. Ada orang yang berkata, pabrik ban menghasilkan ban, pabrik mobil menghasilkan mobil. Gereja Tuhan menghasilkan murid Kristus. Sama seperti buah semangka menghasilkan biji semangka yang akhirnya menghasilkan buah semangka yang lebih banyak lagi. Namun bukan berarti segala sesuatu berlangsung dengan mudah. Selalu ada tantangan bagi gereja untuk menghasilkan murid. Perkataan Martin Luther sangat tepat. Di mana Tuhan membangun gereja, iblis membangun sinagog. Martin Luther tidak bermaksud negatif kepada sinagog, tetapi Martin Luther ingin menggambarkan iblis selalu berusaha menghalangi, bahkan menghancurkan rencana Allah supaya gerejanya menghasilkan murid. Iblis berusaha membuat gereja sibuk akan banyak hal, sehingga akhirnya gereja tanpa sadar melupakan amanat agung Tuhan. Semua orang percaya perlu menyadari kembali bahwa gereja adalah sarana kasih karunia yang diberikan Allah untuk membina dan memelihara orang-orang percaya yang lemah iman berubah menjadi murid yang beriman tangguh. Fungsi utama gereja yang penting adalah melakukan pemuritan kepada orang-orang percaya. Pemuritan dan penginjilan adalah dua sisi koin yang tak terpisahkan. Yesus menekankan penginjilan kepada orang yang belum percaya, dan sama pentingnya melakukan pemuritan kepada orang-orang yang percaya. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matius 28. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menjadi penekanan Tuhan Yesus adalah jadikanlah semua bangsa muridku, atau muridkanlah semua bangsa. Gereja harus kembali kepada strategi Tuhan Yesus yang mula-mula, yaitu menghasilkan murid yang menghasilkan murid. Gereja harus kembali kepada tujuan awal, menolong setiap orang percaya menjadi dan menjadikan murid. Paulus berkali-kali berbicara tentang pembinaan atau pemuritan tubuh Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 12, Allah memberikan berbagai karunia kepada gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Pemuritan menjadikan murid Kristus dari bayi rohani bertumbuh menjadi murid Kristus yang dewasa, sehingga bisa melakukan fungsi dan panggilannya sebagai murid Kristus yang menghasilkan murid Kristus yang lainnya. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 2.
apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Panggilan seorang murid Kristus yang telah dimuridkan adalah mampu memuridkan orang lain. Gereja dipanggil untuk menghasilkan murid yang melahirkan murid. Marilah kita sebagai gereja bersama-sama menyadari panggilan yang mula-mula ini. Dan kiranya Tuhan menolong kita berkomitmen hidup di dalam panggilan yang agung ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.